Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Teresia Pasaribu dengan NPM 2416000136. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya, tugas hukum perdata dengan judul Hukum Perjanjian dan Perikatan. Adapun latar belakang dari perikatan merupakan salah satu hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan antara dua orang atau lebih, di mana pihak yang satu berhak atas sesuatu dan pihak lain berkewajiban atas sesuatu. Di dalam hukum perikatan, setiap orang dapat melakukan perikatan yang bersumber dari perjanjian. Perjanjian apapun dan bagaimanapun, baik itu diatur dalam undang-undang maupun tidak. Inilah yang disebut dengan kebebasan berkontrak. Syarat-syarat yang diperjanjikan menurut kebiasaan harus dianggap telah termasuk dalam suatu persetujuan walaupun tidak dengan tegas diatur di dalamnya. Bab kedua ada pembahasan syarat sahnya perjanjian. Syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata menentukan adanya 4 syarat sahnya suatu perjanjian. Yang pertama, kesepakatan mereka yang mengikat dirinya. Yang kedua, kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Yang ketiga, suatu pokok persoalan tertentu. Dan yang keempat, suatu sebab yang tidak terlarang. Jika satu perjanjian tidak memenuhi syarat subjektif atau kesepakatan kecakapan, akibatnya perjanjian dapat dibatalkan. Sedangkan jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat objektif, suatu hal tertentu atau sebab yang halal, akibatnya perjanjian batal demi hukum. Yang kedua ada asas perjanjian. Poin pertama, asas konsensualisme atau kesepakatan. Berdasarkan pasal 1320 ayat 1 KUH Perdata, dinyatakan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah kesepakatan kedua belah pihak. Yang kedua, asas pacta sunt servanda. Asas pacta sunt servanda berhubungan dengan akibat dari perjanjian. Pasal 1338 KUH Perdata menyebutkan semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Yang ketiga, asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang berbunyi dengan demikian. Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Yang ketiga ada masa berlaku perjanjian. Poin pertamanya, batas waktu pemenuhan kewajiban. Biasanya dalam perjanjian tertulis akan ada batas waktu untuk pemenuhan kewajiban. Jika tidak ada, maka pengadilan dapat memberikan tenggang waktu yang dianggap wajar. Poin kedua, pemberitahuan wan prestasi. Jika pihak merasa dirugikan, biasanya perlu memberikan pemberitahuan resmi kepada pihak yang melakukan wan prestasi, agar mereka diberi kesempatan untuk memenuhi kewajiban dalam jangka waktu tertentu. Yang ketiga ada penyelesaian sengketa. Jika pihak yang melanggar tidak memperbaiki pelanggarannya dalam waktu yang diberikan, pihak yang dirugikan berhak untuk meminta ganti rugi atau menyelesaikan sengketa melalui pengadilan. Wan prestasi adalah suatu hak kebendaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahan salah satu pihak yang tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang ditentukan dalam kontrak. Adapun bentuk-bentuk dari wan prestasi adalah sebagai berikut. 1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali. 2. Memenuhi prestasi tetapi tidak dapat pada waktunya. Yang ketiga, memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau sama saja dengan keliru. Akibat hukum dari wan prestasi adalah poin pertama, debitur diharuskan membayar ganti rugi tertulis dalam pasal 1243 KUH Perdata. Poin kedua, kreditur dapat meminta pembatalan kontrak melalui pengadilan tertulis dalam pasal 1266 KUH Perdata. Poin ketiga, kreditur dapat meminta pemenuhan kontrak atau pemenuhan kontrak disertai ganti rugi dan pembatalan kontrak dengan ganti rugi. Tertulis pula pada pasal 167 KUH Perdata.
Kesimpulan dari presentasi saya adalah, dalam konteks hukum Indonesia, kedua konsep ini diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. KUH Perdata mengatur sebagai rinci tentang syarat sahnya suatu perjanjian, jenis-jenis perjanjian, dan akibat hukum dari pelanggaran perjanjian. Aspek perikatan dibahas dalam konteks kewajiban dan hak para pihak yang terlibat dalam perjanjian atau hubungan hukum lainnya. Sekian dari presentasi saya. Maafkan jika ada salah kata yang kurang atau tidak mengenakan. Terima kasih.